Pembahasan Kitabul Jami' dalam kitab Bulughul Maram. Bulan lalu kita telah membahas muqaddimah dari bab At-Tarhib min Masail Akhlaqi, peringatan terhadap akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Setelah sebelumnya kita telah membahas anjuran untuk berupaya agar kita memiliki akhlak yang baik, karena perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah akhlak yang baik. Demikian juga orang yang paling berat timbangan kebaikannya nanti di hari akhir adalah orang yang akhlaknya baik. Demikian juga orang yang paling dekat posisinya dengan Nabi di surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka pemahaman kebalikannya, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah akhlak tercela. Dan orang yang paling ringan kebaikannya nanti di hari akhir adalah orang yang akhlaknya buruk. Demikian juga yang paling jauh posisinya dengan Nabi nanti di hari akhir adalah orang yang akhlaknya buruk. Karena itulah pengarang kitab mendatangkan bab peringatan dari akhlak yang tercela. Yang pertama adalah at-tahdhiru minal hasadi, kehati-hatian terhadap akhlak hasad, akhlak buruk, yakni al-hasad. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, hadis pertama dalam bab ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada, hati-hati kalian terhadap hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanati, memakan banyak kebaikan. Bukan kebaikan tetapi banyak kebaikan. Jamak dari al-hasan, yakni al-hasanat. Kama ta'kulun naru al-hatabah, sebagaimana api memakan al-hatabah, kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud. Khwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa, hal yang paling ditakuti oleh orang beriman adalah hilangnya pahala darinya tanpa dia sadari. Dia beramal, dia beramal salih, beribadah, tentu harapannya agar ibadahnya diterima oleh Allah, lalu dicatat baginya kebaikan. Tetapi kata beliau, kadang-kadang ada orang tidak sadar, ternyata kebaikannya itu sudah dicoret lagi oleh Allah, sudah dihapus lagi oleh Allah. Maka orang beriman itu berusaha agar ibadahnya diterima, dan setelah diterima bagaimana dia bertahan, as-sabat, kokoh sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman harus tahu, selain tahu syurut qubulil ibadah, syarat diterimanya ibadah, ikhlas. Kemudian yang kedua, cara ibadahnya harus benar. Orang beriman juga harus tahu perkara-perkara yang dapat menghapus pahala. Orang beriman wajib tahu perkara-perkara yang dapat mencoret kebaikannya. Di antaranya adalah selain syirik, murtad,
Orang kalau sudah murtad semua kebaikannya hilang. Syirik, yakni syirik besar, semua kebaikannya hilang. Kalau syirik kecil, dia kebaikannya hilang sesuai pada syirik kecil itu. Misalkan dia riya dalam salat, maka yang dicoret pahala salatnya, bukan pahala yang lainnya. Dia riya dalam umrohnya, maka yang hilang pahalanya pahala umrohnya. Tapi kalau syirik besar, semua pahalanya. Ya. Demikian juga dengan murtad. Ya. Di antaranya lagi perkara yang dapat menghapus pahala seseorang, mencoret kebaikan seseorang, berdosa saat sendirian. Ya, dia beribadah yang diketahui oleh orang lain, sehingga orang menilai dia itu ahli ibadah. Tapi sebenarnya ketika dia sendirian, dia itu pendosa. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia malu kepada manusia. Ya. Tapi kalau sudah tidak dilihat oleh manusia, maka dia tidak malu kepada Allah. Ini juga termasuk perkara yang dapat mencoret, menghapus pahala. Ya, bahkan pahala sebesar gunung Tihamah dicoret oleh Allah dengan sebab berdosa di saat hanya dia dengan Allah, dan dia tidak berani berdosa saat dilihat oleh manusia. Di antaranya lagi perkara yang dapat mencoret, menghapus kebaikan, dan ini sifatnya besar adalah al-hasad. Ya, yakni al-hasad. Hasad kita sudah sangat faham maknanya, yakni tamanna zawalan ni'mati 'anil mahsudi sawa'un uhsilat lahu aw lam tahsil. Hasad itu adalah seseorang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya, itulah hasad. Si A dianugerahi oleh Allah ya harta. Si A dianugerahi oleh Allah ya perdagangannya lancar, bisnisnya maju. Lalu si B berharap ya bagaimana agar dagangannya rusak, bagaimana agar bisnisnya hancur. Itulah hasad. Ya. Baik hartanya hilang pindah kepadanya atau hilang begitu saja. Dua-duanya hasad. Ya. Dan yang paling tercela bagaimana harta si A pindah ke si B. Itu hasad yang paling besar. Ya. Walaupun ada juga orang ya terserah mau pindah ke saya, mau pindah ke orang lain, yang penting dia hancur. Ya. Saya nggak mau tahu. Yang penting dia hancur. Yang penting bisnisnya ya rusak hancur. Ya. Itu juga bagian daripada hasad. Tetapi yang paling parah, yang paling tercela bagaimana ya harta orang itu pindah kepada si B. Ya. Itulah al-hasad. Tetapi ibadah Allah ada hasad yang disyariatkan. Ya. Secara umum hasad itu terlarang. Tetapi ada saatnya hasad dianjurkan. Ya. Nah, ketika dia sudah dianjurkan, namanya bukan lagi hasad, tapi ghibtah. Ya, ghibtah. Apa itu ghibtah? Kita iri kepada dua orang. Yang pertama kepada ahli Quran. Ya. Dia baca Quran sehari 1 juz, sehari 2 juz. Kenapa saya nggak bisa? Ya, itu hasad yang dianjurkan. Tapi istilahnya dirubah, namanya ghibtah. Ya, oh dia bisa bangun masjid, ya saya tidak. Padahal dari kampung berangkatnya bareng, ya kerjanya dagangannya sama. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak? Ya Allah berikan saya seperti dia. Itu namanya ghibtah dan dianjurkan. Ya, baik kepada ahli Quran dan kepada orang kaya yang dengan kekayaannya dia pergunakan untuk kebaikan.
Kemudian ghibtah ini juga terbawa nanti sampai di hari akhir. Ada orang di hari akhir Allah posisikan di atas mimbar terbuat dari cahaya. Ya, Allah buatkan baginya mimbar terbuat dari cahaya. Lalu orang itu ya duduk di mimbar itu, di podium itu. Dekat dengan Allah posisinya. Ya, posisinya dekat dengan Allah. Mereka bukan para malaikat. Mereka bukan para nabi. Juga bukan orang yang mati syahid. Ya. Siapa mereka? Orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Sehingga para nabi cemburu kepada mereka. Ya. Jadi ghibtah ini terbawa nanti sampai ke hari akhir. Saya ulangi. Di hari akhir nanti ada orang-orang yang Allah buatkan baginya mimbar terbuat dari cahaya. Lalu mereka disuruh oleh Allah untuk duduk di atas mimbar itu, di mana posisi mimbar itu dekat dengan Allah. Ya. Ini satu kemuliaan. Posisi dekat dengan Allah. Ya. Kemuliaan dekat dengan Nabi luar biasa, apalagi dekat dengan Allah. Ya. Sudah pasti dilihat dan melihat Allah. Mereka bukan para malaikat, juga bukan para nabi, juga bukan orang yang mati syahid. Sehingga para nabi cemburu kepadanya. Bisa-bisanya mereka dekat dengan Allah. Bisa-bisanya mereka di atas podium itu. Emang siapa mereka, kata Nabi? Mereka ini adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Adik kakak yang akur. Ya. Keluarga yang akur. Ya. Teman yang akur. Cinta mencintai karena Allah. Bukan karena bisnis, bukan karena dunia, bukan karena unsur ada kepentingan politik, bukan. Tapi mereka yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat sekarang ini, jangankan tetangga, adik kakak saja banyak yang tidak akur sekarang. Ya, apalagi kalau sudah urusan waris. Ya. Apalagi kalau sudah urusan waris, banyak yang tidak akur. Ya. Demikian juga kadang-kadang orang ya tidak akur karena urusan bisnis. Ya. Maka saya nasihatkan pada diri saya dan kita semua, hendaklah kita saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga para nabi akan cemburu kepada kita. Itu namanya ghibtah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Hasad ini adalah keburukan pertama yang terjadi di muka bumi pada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ya, dosa pertama, dosa sombong di langit. Iblis kepada Nabi Adam ketika disuruh untuk bersujud pada Nabi Adam. Kenapa saya bersujud? Saya diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dosa sombong. Nah, dosa pertama di muka bumi, kalau tadi di langit dosa sombong. Dosa pertama di muka bumi dosa hasad. Ya, dua-duanya pangkal dari keburukan. Sombong dan hasad. Ini pangkal dari keburukan-keburukan berikutnya. Ya. Nah, hasad dan sombong ini saling mengikat, saling terkait. Ya. Kenapa dia hasad? Kenapa dia cemburu pada orang lain? Karena dia tidak mau ada yang lebih tinggi daripada dia. Ya. Maunya dia yang di atas.
Ya, hasad bisa lahir karena sombong. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah. Ya. Akhirnya ketika orang udah mulai naik, ya, ada hal-hal yang baru dalam kehidupannya berupa anugerah dari Allah, dia tidak mau. Ya, dia tidak mau ada orang lebih hebat dari dia dalam urusan dunia. Ya. Kalau urusan akhirat, ya boleh. Ya, kita harus menjadi yang terbaik. Ya. Kalau urusan dunia, ya kalah menang. Tapi kalau urusan akhirat tidak boleh ada yang kalah. Semua harus jadi pemenang. Urusan akhirat. Ya. Jadi dua-duanya ini saling mengikat antara sombong dengan hasad. Ya. Karena dia merasa dirinya tinggi, merasa dirinya hebat. Maka ketika ada yang naik, ya, maka dia tidak mau dikalahkan. Ya. Ada budaya di sekolah, budaya sangat jelek. Budaya menumbuhkan persaingan untuk ranking 1. Itu budaya sangat jelek. Ya. Budaya yang tidak terpuji. Ya. Akhirnya kadang-kadang, ya, ada yang tidak terima karena tidak jadi juara. Ya. Dan memang begitulah dunia. Dunia ini tempat orang ingin pamer diri, ingin menjadi yang terbaik, ya. Lagi sekarang ini kan musim 17, ya, ditambah lagi lomba-lomba yang berbau judi. Banyak sekali perlombaan Agustus ini berbau judi banyak. Ya, berbau maksiat banyak sekali. Ya, inilah dunia. Tempat orang ingin menjadi yang paling hebat. Ya, akhirnya lahir sombong dan hasad. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Hasad ini juga merupakan, ya, kebiasaan orang Yahudi. Sebagaimana Allah sebutkan Al-Baqarah 109. Ya, saya ulangi, hasad ini selain dia merupakan dosa pertama dari anak Nabi Adam, dia juga merupakan karakter buruk Yahudi. Ya. Mereka yakin betul Nabi terakhir itu namanya Ahmad. Ya. Itu diabadikan dalam Quran. Ada surah As-Saff. Sebagaimana juga ada dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Itu Yahudi tahu. Ya. Orang Israel tahu, Bani Israel tahu bahwa Nabi terakhir itu namanya Ahmad. Ya. Itu disebutkan dalam Taurat, sebutkan dalam Injil. Tetapi yang mereka harapkan Ahmad itu dari mereka. Nabi terakhir itu dari mereka. Tiba-tiba Allah hadirkan Nabi Muhammad dari Quraisy, dari Mekah, maka mereka marah. Ya, mereka marah. Karena maunya Nabi terakhir itu orang Yahudi. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya. Ini juga disebutkan tadi Al-Baqarah 109. Allah juga sebutkan An-Nisa 54. Ya, surah An-Nisa ayat 54. Sehingga pengaruh buruk dari hasad ini adalah al-adawatu wal baghdha, permusuhan, ya, sampai kepada berantem hingga saling membunuh, ya, hingga saling membunuh. Sebagaimana juga terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihi salam.
Itu juga akibat dari hasad. Surah Yusuf ayat 5. Ya. Bagaimana kisah Nabi Yusuf itu luar biasa. Maka di dalam Al-Quran disebut ahsanul qasasi. Kisah Nabi Yusuf itu sebagai kisah yang paling baik. Ya. Banyak kisah di dalam Quran. Tetapi Allah sebutkan bahwa kisah Nabi Yusuf itu kisah yang paling baik. Nah, ada peristiwa luar biasa yang dihadirkan oleh Nabi Yusuf yang lalu kemudian itu dikopi, diterapkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi Yusuf setelah diusir, dibunuh, dijatuhkan ke dalam apa ini? Dalam sumur, lalu kemudian diketemukan oleh pihak keluarga raja, lalu singkat cerita dia menjadi menteri karena dia punya kemampuan itu, ya. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf takut dosa dengan kekayaannya. Maka mendingan saya mati, kata Nabi Yusuf, daripada saya berdosa. Ya. Nah, saat Nabi Yusuf menjadi orang hebat, jadi menteri, Mesir keluar dari apa ini? Krisis ekonomi, angkat saya sebagai menteri. Saya punya kemampuan, kata Nabi Yusuf. Diangkat. Hanya Mesir berubah menjadi negara yang kaya atas izin Allah. Tiba-tiba datang saudara-saudaranya, ya, yang tadi membunuh Nabi Yusuf karena dasar hasad datang, ya. Dan saudara-saudaranya berharap Nabi Yusuf tidak mengenal dia, ya, karena dia dibuang masih kecil. Tahu Nabi Yusuf saudaranya, ya. Coba hebatnya Nabi Yusuf. Enak sekali kalian. Dulu aja saya waktu kecil dibuang. Sekarang, ya, saya hebat, kalian kayak gini, datang kepada saya. Tapi itu sama sekali tidak ada dalam pikiran Nabi Yusuf. Ya, itulah keimanan. Dan yakin bahwa orang yang hasad kepada kita itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Sebanyak apapun orang yang iri kepada kita, sebanyak apapun orang yang cemburu kepada kita, yang hasad kepada kita, maka hasad mereka itu sama sekali tidak berbahaya kepada diri kita. Kecuali apa-apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Datang saudara-saudaranya minta beras, minta makan, dikasih oleh Nabi Yusuf. Subhanallah. Ini akhlak luar biasa. Ya. Tidak ada dendam sama sekali. Beda dengan kita. Saya barangkali mohon maaf mungkin kita juga. Ya. Penyakit lama, ya, teringat, ya. Saya masih membayangkan bagaimana jahatnya kamu kepada saya. Gak bakal saya bantu, gak bakal saya tolong. Ya, subhanallah. Itu Nabi Yusuf gak ada. Ya. Nah, Nabi sama, Nabi kita Muhammad SAW sama. Ya, Nabi kita diusir dari Mekah bersama para sahabat, keluar dari kota Mekah. Nabi sampaikan, ya Allah, wahai kota Mekah, saya keluar dari kamu bukan karena saya tidak cinta kepada kamu, wahai kota Mekah. Saya mencintai engkau, wahai Mekah. Tapi karena kaumku mengusirku, akhirnya aku keluar menuju kota Yastrib. Angkat. Kemudian terjadi satu peristiwa penting. Para sahabat rindu Ka'bah, rindu keluarga. Ya, sekitar tahun ke-6 Hijriah. Kata Nabi, tunggu. Sampai kemudian Nabi bermimpi, beliau menyembelih domba. Besok kita berangkat. Bawa kambing, bawa domba. Berangkat. Ya, para sahabat sudah girang bahagia. Karena akan kembali ke kota Mekah setelah kurang lebih 6 tahun mereka terusir. Jalan berangkat. Tiba-tiba dicegah oleh orang Mekah. Maka terjadi apa namanya? Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian damai. Para sahabat tidak boleh masuk ke Mekah. Ya.
Tidak boleh ada perang. Yang orang Madinah yang datang ke Mekah, ya, jangan kembali. Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, harus dikembalikan. Ya, rugi sekali Nabi kita. Rugi sekali para sahabat. Ya. Tapi perjanjian itu diterima oleh Nabi. Sehingga para sahabat kecewa kepada Nabi kita. Ya. Ini peran istri yang luar biasa. Karena saat itu salah seorang istri Nabi ikut, siapa namanya? Ummu Salamah. Nabi sedih. Nah, Nabi membawa hewan kurban. Ya. Nabi membawa hewan kurban. Saya suruh sahabat potong hewan kurban, gak ada yang mau. Ya, gak ada yang mau. Mereka kecewa kepada saya, kata Nabi. Kata Ummu Salamah, udah ya Rasul, potong sendiri. Ya. Akhirnya Nabi potong kurbannya 70. Karena beliau bawa 100. Beliau potong 70, sisanya dipotong 30 oleh Ali bin Abu Thalib. Bagaimana para sahabat tidak kecewa? Menahan rindu. 3 tahun berselang, datang ke Mekah dengan jumlah yang lebih besar. Itulah yang disebut dengan Fathu Mekah. Orang-orang Mekah ketakutan. Ya. Karena Nabi, para sahabat sudah kuat. Ini Muhammad akan menyerang kita. Ya. Bagaimana kita ini? Kabur. Apa respon Nabi, Pak? Saya akan memperlakukan kalian sebagaimana Nabi Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Itu kata Nabi. Tidak ada dendam dari Nabi. Sebagaimana tidak ada dendam dari Nabi Yusuf. Kalian saudara-saudaraku. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Apa yang ingin saya sampaikan pada saya, nasihat pada saya dan kita semua. Saya yakin, ya, di antara kita ini ada yang hasad kepada kita. Ada yang ingin menghancurkan kita. Ada yang ingin membinasakan kita. Tapi barangkali mereka tidak pernah berhasil. Sampai kemudian mungkin ada di antara kita yang melejit secara keduniaan. Ya. Lalu orang itu minta bantuan kepada kita. Ya, enak sekali kamu. Dulu kamu mau cariin saya. Dulu kamu membinasakan saya. Begitu kamu sekarang susah, kamu tahu saya seperti ini, kamu datang. Dulu kamu. Itu tidak boleh. Ya, bersikaplah seperti Nabi Yusuf, apalagi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan dia yang marah kepada kita. Biarkan dia yang membangun permusuhan kepada kita. Jangan terbawa. Nah, itu efek buruk, pengaruh buruk dari hasad permusuhan. Dari orang yang hasad. Kita yang dihasadi, jangan terbawa. Ya, jangan terbawa. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya bisa baca itu. Saya tahu sejarah itu. Ya, tapi kalau sudah terjadi pada diri saya, pada diri kita, berat juga kita melaksanakan. Ya, ilmunya saya tahu, ayat hadisnya saya tahu. Ya, bisa jadi karena tidak terjadi pada diri saya saja. Makanya saya bisa bicara. Mungkin juga kita seperti itu. Tetapi kita sama-sama berusaha. Ya, karena ada saja orang yang tidak senang kepada kita. Apalagi mungkin para pedagang, para apa ini ya. Banyak. Ya, maka demi Allah, apa yang mereka lakukan sama sekali tidak berpengaruh dalam diri kita. Maka jangan terbawa terhadap upaya buruk kepada kita. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah mulia. Berikutnya, fadlu man yamliku nafsahu 'indal ghadabih. Bab kedua, fadlu keutamaan man siapa yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang pandai bisa menahan nafsunya saat dia marah. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Hadis dari sahabat yang sama, ya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang kuat itu bukan yang kuat berantem. Ya. Yang kuat itu bukan yang kuat gulat. Bukan. Yang kuat itu adalah mereka yang bisa menahan marahnya saat dia bisa marah. Itulah orang kuat. Ya. Beda malaikat. Malaikat disebut kuat karena berapa jumlah penjaga neraka? 19. Surah Al-Mudaththir. Maka jumlah 19 penjaga neraka itu, Pak, bikin orang kafir pede. Kata orang kafir, kalau hanya 19 bisa kami kelabuin, kata orang kafir. Ya. Kalau penjaga neraka hanya 19 bisa kami bohongin, kata orang kafir. Itu dalam Quran surah Mudaththir. Ya. Allah sebutkan seperti itu. Tapi 19 penjaga neraka, satu saja itu sudah bisa menjaga seluruh manusia yang ada. Ya. Satu malaikat penjaga neraka yang jumlahnya berapa tadi? 19. Seandainya Allah turunkan ke dunia, dia bisa mengalahkan seluruh manusia yang ada kalau berantem. Ya. Berapa jumlah manusia? Ada 10 miliar. Dengan yang sudah meninggal, kurang lebih sama. Ya, kurang lebih ada. Berantem tuh malaikat, habis 10 miliar manusia oleh satu malaikat penjaga neraka. Itulah sisi kuat hebatnya malaikat. Maka Allah sebutkan Quran surat Tahrim seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat penjaga neraka itu kuat. Ya, kuat ya. Kalau berantem satu penjaga neraka ya dikepung oleh seluruh manusia, habis seluruh manusia. Itulah kekuatan malaikat penjaga neraka. Ya. Nah, kita sisi kekuatan kita bukan pada fisik. Ya, bukan pada otot sisi kekuatan kita, tetapi sisi kekuatan kita yang utama adalah ketika kita bisa menahan marah saat bisa marah. Ya. Walaupun tetap ya kekuatan fisik ya perlu. Ya, kekuatan fisik perlu. Maka dalam Quran surah Al-Anfal kita disuruh untuk bagaimana fisik kita kuat. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna aduwallahi wa aduwakum. Kita disuruh oleh Allah nih untuk persiapan jihad, namanya i'dad. Maka kita dianjurkan melatih memanah. Kita dianjurkan latihan apa ini? Renang, latihan apa? Berkuda. Karena orang Islam fisiknya harus kuat. Ya, fisiknya harus kuat. Selain fisik kuat, ekonomi kuat, ya, yang paling penting dari kekuatan orang Islam ini kekuatan mental. Ya, itu yang paling utama. Ya, saya ulangi, orang beriman dituntut agar fisiknya kuat. Ya, agar fisiknya kuat. Sebagaimana tadi surah Al-Anfal. Ya. Tapi kita tidak boleh berharap kapan perang, nggak boleh. Tidak boleh berharap ketemu musuh, nggak boleh. Tapi kita mesti i'dad. Ya, emang ngapain sih latihan manah? Emang ngapain latihan perang? Ya, emang mau perang? Enggak, bukan. Ya, karena memang kita disuruh untuk fisikku kuat. Yang kedua, saya ulangi lagi, orang beriman bagus kalau ekonominya kuat. Bagus. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya. Karena yang paling utama apa? Kekuatan mental. Ya, itu yang paling utama. Kekuatan fisik bagus. Kekuatan ekonomi bagus. Tapi yang paling utama kekuatan mental. Ya, percuma kita kuat fisik kalau mental nggak kuat. Dikit-dikit ngajak berantem. Ya, ibarat orang belajar pencak silat baru tahu satu jurus ditunjukin ke orang. Itu karena mental tidak kuat. Ya, ibarat orang apa istilahnya OKB, apa OKB? Orang kaya baru. Karena mental tidak kuat, akhirnya ditunjukin seperti Qarun. Itu mental nggak kuat. Sama dengan perang.
Kalau mental nggak kuat, ya tiba-tiba di medan perang bunuh diri. Itu terjadi di zaman sahabat. Karena dia luka, ya luka banyak di medan perang, akhirnya apa? Dia bunuh diri. Ini terjadi di zaman sahabat. Bunuh, Allahu Akbar, kata sahabat, mereka syahid. Oh, kata Nabi, dia bukan syahid, dia bunuh diri. Ya, apa yang lemah? Mentalnya yang lemah. Ya, termasuk mental pandai menahan marah. Ya, menahan marah. Nah, biasanya ini didukung dengan pengalaman dan usia. Ya, kalau sudah 40 ke atas, apalagi 50, insya Allah sudah bisa ngerem lah marahnya. Ya, karena bisa jadi juga, mohon maaf Pak, mental marah ini juga terbawa suku. Ya, meledak-ledak. Ini juga bisa dipengaruhi oleh suku. Mohon maaf ya, saya orang Sulawesi, orang Timur. Ya, kadang meledak-ledak, tapi seiring barangkali usia, ya. Tapi itu yang paling utama ridha Allah. Ya. Kenapa saya harus pandai menahan marah? Ridha Allah. Kenapa ridha Allah? Kita bisa buka dalam Quran surah Ali Imran. Ya. Surah Ali Imran, Allah katakan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga kepadanya. Ya. Ali Imran ayat mulai dari ayat 133, nanti ditelaah 133 terus sampai 136. Dari 133 sampai 136. Nanti bisa dibuka di rumah. Bahwa Allah telah menyiapkan surga. Surga sudah ada. Untuk siapa Allah persiapkan surga? Salah satu di antaranya untuk orang yang pandai menahan marah. Ya, pandai menahan marah. Itu pada ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Ya. Yang pertama, senang berinfak dalam keadaan susah dan senang. Ya. Dan bisa menahan marah padahal dia bisa marah. Ya. Apa maknanya? Contoh, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tiba-tiba datang seorang laki-laki langsung ngata-ngatain Umar di hadapan para penghafal Quran. Kamu pembohong Umar, kamu nggak adil, kamu tidak memberikan apa yang menjadi hak kami. Wajar tidak Pak Umar marah? Wajar. Umar itu siapa yang tidak kenal keadilannya? Siapa yang menyaksikan takutnya kepada Allah? Iya. Tiba-tiba Umar dikatakan seperti itu. Dan ini juga menjadi dasar. Siapapun, sepenyabar apapun orang, sebaik apapun orang, kalau dikata-katain di hadapan orang, itu manusiawi kalau marah. Ya. Makanya tidak boleh demo pemerintah, nggak boleh. Tidak boleh mencela pemerintah di hadapan di halayak umum, ya. Walaupun di tempat umum nggak boleh, tapi tidak boleh menjelaskan, membuka aib-aib pemerintah di hadapan orang banyak. Karena hukum, ya, sunnatullah, siapapun akan marah kalau direndahkan di hadapan orang banyak. Umar marah. Umar berdiri radhiyallahu taala anhu. Mau dia pukul tuh orang. Coba bayangkan kalau sampai Umar mukul. Itu kan seperti Nabi Musa juga kekuatannya. Tapi ditahan oleh penghafal Quran. Lalu dibacakan firman Allah, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah orang yang suka memaafkan. Dia bilang seperti itu karena dia tidak tahu kamu siapa wahai Umar. Apa artinya, Pak? Orang membuat kita marah, menghina kita, mencela kita, karena bisa jadi mereka tidak tahu siapa kita ini. Ternyata kita ini jagoan berantem.
ya, karena nggak tahu saja mereka ini. Tetapi jangan kemudian jagoan kita ditampilkan, ya. Memang kita jago, ya. Memang kita barangkali hebat, ya. Secara fisik hebat. Tiba-tiba mohon maaf datang, mohon maaf orang berbadan kecil, ya, kurus, menghina kita, ya. Bisa tidak kita menahan marah? Ini kalau kita pijit orang ini, kalau kita cekik bisa mati nih. Itu bahasa kasarnya. Tapi itu tidak akan kita lakukan. Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita berharap surga. Saya bisa marah, tapi saya tidak mau marah. Bukan karena saya penakut, bukan saya takut, bukan karena saya pingin surga. Ya, azan ya. Silakan azan dulu. Yang Allah muliakan, pasti kita selama hidup di dunia, ya, akan terzalimi. Ya, kita juga pernah berbuat zalim. Mudah-mudahan kezaliman kita dimaafkan oleh Allah. Ya. Makanya setiap kita keluar rumah jangan lupa baca doa. Ya, agar kita tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Ya, setiap keluar rumah baca doa agar tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Nah, saatnya kita dizalimi, maka bimbingan Allah kepada kita Al-Mu'minun 96. Ya. Apalagi yang menzalimi kita secara fisik lebih kecil, secara mohon maaf, secara ekonomi mungkin lebih rendah, ya. Tapi ada bimbingan dari Allah. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kezaliman, ya, dengan kebaikan. Ya. Tolaklah kezaliman dengan kebaikan. Seandainya ingin membalas, balaslah dengan semisal. Tetapi membalas dengan kebaikan itu sifat orang beriman. Ya. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahihil Bukhari, ketika menjelaskan Al-Mu'minun 96, apa yang dimaksud dengan menolak dengan cara terbaik? As-sabru 'indal ghadabi. Sabar ketika marah. Ya, sabar ketika marah. Wal 'afwu 'indal isaati. Memaafkan ketika kita dijahatin, dizalimin. Ya. Sabar ketika marah. Padahal bisa marah kita. Beda dengan orang yang tidak bisa marah. Kenapa kamu nggak balas? Besar badannya, bahaya. Nah, itu memang nggak mampu. Ya. Kok kamu dikata-katain kok balas? Wah, ya itu kamu nggak tahu siapa. Itu backingannya besar itu. Ya. Itu karena memang nggak mampu marah. Beda dengan orang yang bisa marah. Secara fisik, secara komunitas, ya, dia bisa marah, tetapi tidak dia lakukan. Inilah yang dimaksud dengan Al-Mu'minun ayat berapa tadi? Ayat 19. As-sabru 'indal ghadab. Dia bersabar saat dia bisa marah. Wal 'afwu 'indal isaati. Memaafkan saat dia dizalimi. Ini berat semua, Pak. Ya, saya bisa baca aja nih. Belum tentu juga bisa mengamalkan. Ya, demi Allah belum tentu. Ya. Makanya di antara teorinya adalah jangan banyak ketemu orang. Jangan banyak ketemu. Apalagi kalau umur sudah di atas 50 tahun, Pak. Orang-orang dulu, Pak, kalau umurnya sudah di atas 50 tahun, gampang nyarinya. Kalau tidak di masjid, di rumah. Itu orang dulu. Ya, mengurangi kumpul dengan orang. Kenapa? Takut ada fitnah. Ketemu orang fitnah, ya kalau tidak dizalimi ya zalim, marah ya mukul ya dipukul. Orang dulu. Ketika 50 sudah. Ya, itu di antara kiatnya. Tapi kan kita manusia. Tidak selamanya 24 jam akan di rumah. Ya ketemu, ada kawan mancing, ada kawan apa ini? Mungkin ada kawan goes, antum ada kawan apa? Goes, ya. Nah, disitulah barangkali akan senggolan, akan kayak apa ini? Ada masalah, ya. Maka memaafkan ketika apa ini? Dizalimi. Fa idza fa'alu, kata Ibnu Hajar,
Fa idza fa'alu asamahullah. Apabila itu sudah dia kerjakan, sudah dia lakukan, Allah akan menjaganya. Ya, artinya apa? 1.000 orang mau jahat kepada kita nggak ngaruh, nggak ngaruh. Ya, 20.000 orang mau jahat kepada kita nggak bakal ngaruh. Ya, yang penting selalu tertanam dalam diri saya dan diri kita, kita mencari ridha Allah. Ya, jika itu sudah dia kerjakan, kata Ibnu Hajar, Allah akan menjaganya. Wa khada'a lakum aduwakum. Yang ada adalah bosan orang menzalimi kita. Semakin saya zalimi, tak pernah balas dia. Ya, semakin saya jahatin, biasa-biasa saja, capek saya jahatin dia. Akhirnya itu balasannya. Berbuat zalim sampai mereka bosan. Ini nasihat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu ta'ala a'lam. Dan Allah yang lebih mengetahuinya. Saya kira cukup kajian kita. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silakan. Gimana Mas? Apa? Iya. Hah? Ada marah yang boleh. Ya. Ketika Buya Hamka berkata begini. Buya Hamka itu ulama dari Sumatera Barat. Dari mana beliau? Dari Maninjau ya. Orang kalau tidak punya marah kepada syariat Allah, ya, itu disangsikan keimanannya. Misalkan ya hukum-hukum Allah dihina, ya, orang yang mengamalkan sunnah dihina, ya, kita harus marah. Marah karena syariat Allah, bukan karena kita. Nabi pernah, ya, terjadi peperangan, para penghafal Quran tidak ikut perang. Ya, orang kafir berkata, wah dasar ahlul butun. Ahlul butun apa? Perut besar, kerjaannya makan, nggak ikut perang. Ya, dia hina penghafal Quran. Di zaman Nabi, Nabi marah. Akhirnya orang ini diikat lalu diseret dengan kuda oleh Nabi. Ditarik. Ya, ditarik. Ya, karena dia menghina penghafal Quran. Ya, mereka tidak ikut perang karena mereka sibuk dengan Quran, ya, sibuk makan aja, kerjaan perang enggak, ya. Marah Nabi gitu. Ya. Inilah marah yang diperbolehkan. Ya, demikian. Ada yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insyaallah kita sambung bulan depan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap urusan kita. Kalau ada yang sakit di tengah kita, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pedagang pengusaha di tengah kita, mudah-mudahan usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fiikum, subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.